Halo sobat-sobat komunitas Salam Bahagia. Episode hari ini saya akan bercerita sebuah film Jerman berjudul Combat Girl atau Kriegerin, yang artinya istilah sebutan untuk seorang prajurit wanita di Jerman. Film ini disutradarai oleh David Wennert dan film ini juga mendapatkan penghargaan film terbaik di Jerman. So, let's go. Iklan dulu, bos. Yo, welcome to my channel, bro. Film dibuka oleh seorang wanita bernama Marisa yang sedang sekarat di pantai yang dingin di suatu tempat di Jerman Utara. Kemudian beralih ke masa Marisa saat kecil yang sedang dilatih oleh kakeknya, membawa ransel berisi pasir. Kakek Marisa tidak akur dengan ibunya, sehingga saat kakeknya sakit, hanya Marisa yang selalu mengunjungi kakeknya di rumah sakit. Marisa, Sandro pacarnya dan kawan-kawan tergabung dalam kelompok skinhead neo-Nazi. Mereka menunjukkan kelompok kelas bawah xenofobia. Xenofobia adalah ketidaksukaan atas ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau orang asing yang terbentuk dari keirasional atau tidak masuk akal. Di akhir pekan, mereka selalu pergi bersama untuk mengganggu bahkan memukuli siapa saja yang mereka anggap asing. Terlihat pasangan dari Cina diganggu mereka dan lelakinya dipukuli. Setelah itu mereka ditinggalkan begitu saja. Sampainya di rumah, Marisa dan Sandro mantap-mantap di kamar. Tak lama polisi datang menggerebek mereka lalu menangkap Sandro, yang kemudian Sandro dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan perencanaan pembunuhan kepada orang asing. Scene beralih ke seorang wanita bernama Svenja dan ayah tirinya yang super protektif terhadap dirinya. Ayah tirinya melarang Svenja merokok, sehingga ia selalu dicek bau rokok di mulutnya. Kemudian Svenja keluar dari rumah untuk bertemu Markus, seorang pria sebagai tukang kebun di rumahnya. Svenja mengajak Markus untuk merokok, yang ia sembunyikan di bawah pot. Markus juga bercerita mengenai tatonya dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok skinhead. Kembali ke Marisa yang sedang bekerja sebagai kasir di minimarket ibunya. Saat Marisa sedang menghubungi Sandro pacarnya yang di dalam penjara, ibunya meminta untuk kembali ke tempat kasir karena harus melayani para pembeli. Dua orang pria berasal dari Afghanistan ini bernama Russell dan Jamil, seorang pendatang yang mencari suaka di Jerman karena Afghanistan sedang terjadi perang. Marisa yang rasis kepada para pendatang memilih pergi dan tidak melayani dua pria dari Afghanistan itu. Lalu Marisa dan teman-temannya pergi ke pantai untuk mabuk dan bersenang-senang. Tak sengaja bertemu lagi dengan dua orang Afghanistan yang juga akan menikmati pantai itu. Kawan-kawan Marisa yang juga rasis mengencingi pakaian dua orang itu, sampai terjadi adu mulut kemudian mereka pergi. Saat akan pulang, Russell yang kesal menendang spion mobil Marisa. Melihat itu, Marisa lalu mengejar Jamil dan Russell yang mengendari sepeda motor. Setelah terkejar, Marisa menyenggol dua orang itu, lalu kabur dan kembali lagi ke kawan-kawannya di pantai. Saat kembalinya di pantai, ternyata Markus membawa Svenja dan mengenalkan kepada kawan-kawannya. Hanya Marisa yang menolak berkenalan dengan Svenja karena pikirannya sedang kacau setelah menabrak dua orang Afghanistan. Mereka bersama bermalam di pantai itu. Meski kawan-kawannya asik bersenang-senang, Marisa terlihat murung seolah ia merasa bersalah atas kejadian penabrakan itu. Keesokan harinya, Marisa mendatangi lokasi tempat penabrakan dua orang Afghanistan yang telah diberi garis polisi. Ia melihat darah di sana. Beberapa minggu setelah kejadian penabrakan itu, terlihat kembali Marisa bekerja.
ia tak sengaja bertemu lagi dengan Rasul, seorang pria Afghanistan yang ia tabrak. Marisa pun melayaninya tanpa kata-kata. Di sebuah tempat penampungan orang Afghanistan, seorang ibu pemilik penampungan meminta agar Rasul kembali ke Afghanistan. Tapi Rasul menolaknya. Rasul yang ingin ke Swedia memilih kabur dari tempat penampungan. Kemudian Rasul kembali mendatangi minimarket Marisa. Rasul meminta tolong kepada Marisa untuk memberinya uang agar bisa pergi ke Swedia. Marisa yang tidak memiliki uang tidak bisa membantunya. Lalu Rasul mengambil barang-barang di minimarketnya dan pergi. Saat Marisa akan pergi, ternyata Rasul menunggunya. Ia meminta Marisa untuk diantarkan ke suatu tempat. Ia memilih berhenti di rumah kosong. Marisa yang gak tega menyusulnya dan tak sengaja ia menginjak paku yang membuat kakinya terluka. Rasul yang melihatnya membantu Marisa mengobati kakinya yang terluka. Mereka berdua pun semakin akrab. Malam itu Rasul banyak bercerita mengenai Afghanistan dan rencananya ingin pergi ke pamannya di Swedia. Rasul juga bercerita jika saat ditabrak Marisa, ia dan Jamil dibawa ke rumah sakit. Tapi Jamil dideportasi. Sementara Rasul yang ingin ke Swedia kabur dari rumah sakit. Di rumah Spenya, ayah tirinya memanggil Spenya. Ia telah ketahuan merokok oleh ayah tirinya. Lalu Spenya diminta menghabiskan semua rokok di hadapannya sampai habis. Meski Spenya telah batuk-batuk dan muntah, tetapi ia harus terus menghabiskan rokok itu. Beberapa bulan kemudian, Sandro pacar Marisa telah dibebaskan dari penjara. Sandro yang lama teewean mengajak Marisa untuk ewean di dalam mobil. Lalu Marisa dan Sandro pergi ke markas para skinhead yang sedang berpesta. Di sana juga ada Spenya yang menemui Markus yang sedang memakai narkoba. Sandro yang tidak menyukai narkoba memukuli Markus dan mengusir Markus dari tempat itu. Lalu dipisahkan oleh Marisa. Pagi harinya, seorang neonazi asal Australia menawarkan pistol kepada Sandro yang kemudian dibelinya. Mereka lalu kembali berpesta dengan lantunan musik skinhead, juga bir di tangannya. Setelah berpesta, terlihat Marisa sedang membuat tato. Lalu Spenya yang tertarik meminta Marisa untuk membuatkan tato di perutnya. Singkat cerita, Spenya yang sedang mendengarkan musik di kamarnya didatangi ibunya. Ibunya yang tak sengaja melihat tatonya menanyainya. Tiba-tiba ayah tirinya memanggil untuk makan malam bersama. Ayahnya lalu memecahkan laptop Spenya karena ia makan malam sambil bermain laptop. Di tempat lain, Sandro yang sedang sendiri melihat Markus yang sedang bergaul dengan orang-orang Asia. Sandro yang rasis mendatangi Markus sambil berkata, "Untuk apa kau berteman dengan orang Asia?" Lalu seseorang dari mereka memecahkan botol bir di kepala Sandro. Ia pun dipukuli oleh Markus dan orang-orang Asia. Sandro yang babak belur mendatangi Marisa pacarnya di rumahnya. Tak berapa lama, ibu Marisa memanggil Marisa. Ia menceritakan jika kakeknya telah meninggal. Marisa yang bersedih menjadi pendiam. Sandro kesal saat mencubu Marisa karena Marisa pendiam. Lalu Marisa malah dipukul oleh Sandro. Marisa yang masih bersedih mendatangi Rasul. Ia bercerita mengenai kakeknya yang telah meninggal. Ia juga bercerita betapa sayang kepada kakeknya. Lalu Rasul yang ingin sekali ke Swedia kembali meminta tolong kepada Marisa. Kemudian Rasul diajak ke gudang Marisa untuk tempat tinggal sementara. Scene beralih ke rumah Spenya yang sedang mencuri uang. Ia berniat kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ayah tirinya. Lalu Spenya mendatangi Marisa. Spenya juga menunjukkan uang kepada Marisa agar bisa digunakan saat Spenya kabur dari rumah. Saat Sandro dan kawan-kawan ingin menjemput Marisa,
ia tak sengaja melihat Russell. Sandro yang memang benci kepada para imigran memukuli Russell sampai babak belur. Sepertinya Marissa marah kepada Sandro yang telah memukuli Russell. Lalu Marissa mendatangi Sandro dan memukulinya dengan stik bisbol. Setelah itu Marissa, Svenja dan Russell pergi menuju Rügen. Ia berniat mengantarkan Russell ke tempat kapal menuju Swedia. Dalam perjalanan Marissa juga meminjam uang Svenja untuk ongkos dan bekal Russell pergi ke Swedia. Saat mereka berhenti di supermarket, Svenja yang telah terdoktrin rasis tidak menerima uangnya diberikan kepada Russell, yang seorang Afghanistan. Svenja ternyata diam-diam menghubungi Sandro jika posisinya sedang menuju Rügen. Sampainya di Rügen, Marissa membawa Russell ke pantai dan terlihat bot yang akan menuju Swedia. Russell kemudian pergi ke bot itu dan menuju kapal tongkang ilegal. Setelah Russell pergi, tak lama Sandro datang. Sandro yang marah menembak Marissa tepat di dadanya, lalu kabur meninggalkannya. Svenja yang tak menyangka jika Sandro akan menembak Marissa, memeluk Marissa yang sedang sekarat. Lalu film pun selesai. Dan sekian dari saya. Semoga terhibur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, geus isuk. Dadah, 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 geus isuk. Dadah, dadah. Lanjut di episode lainnya. Yuk.